Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kembali berjumpa dengan saya Denny Hakim di Denny Hakim Channel. Bagi Anda yang baru menyaksikan video ini, jangan lupa klik subscribe, like and share. Bagikan video ini kepada teman-teman Anda semua. Insya Allah video-video yang ada di dalam channel ini akan sangat bermanfaat buat kita semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nasiya wa huwa sha'im fa akala wa shariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu." Barang siapa dalam keadaan berpuasa lalu dia lupa, lalu dia makan dan minum, maka sempurnakanlah puasanya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberinya dia makan, yang memberinya dia minum. Teman-teman sekalian, hadis ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa ketika kita dalam keadaan lupa dan sedang berpuasa, lalu kita minum, makan, maka sempurnakanlah puasa kita. Pada saat kita mengingat kembali bahwa kita sedang berpuasa, maka kita hentikan aktivitas makan dan minum kita tersebut dan sempurnakan puasa kita. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan makan dan minum kepada kita. Ini ibaratnya bonus kepada kita. Mungkin pada saat itu memang kita dalam keadaan yang sangat lapar sehingga kita lupa dalam keadaan sedang berpuasa. Mungkin menjadi kebiasaan ketika di luar Ramadan, kita sering pada saat lapar sekali kita langsung makan atau minum. Allah tahu itu. Jadi bisa Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat kita lupa lalu memberikan bonus kepada kita makan dan minum untuk menyegarkan kembali badan kita yang sedang berpuasa. Teman-teman sekalian, lupa adalah sesuatu yang alamiah, sesuatu yang manusiawi. Setiap manusia yang memang punya kekurangan ini, itu pasti mereka pernah lupa. Sekuat apapun daya ingat yang dimilikinya, pasti manusia pernah suatu ketika melupakan sesuatu. Ini sesuatu yang alamiah, sesuatu yang wajar. Akan tetapi teman-teman sekalian, ada orang-orang yang memang mereka sengaja lupa. Lupa bagaimana? Lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka lupa kepada Allah, mereka lupa mengingat Allah, mereka tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat mereka lupa kepada diri mereka sendiri untuk berbuat kebaikan. Mereka itulah orang-orang yang fasik, kata Allah. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penjelasan kepada kita semua. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Dan janganlah kalian seperti orang-orang yang melupakan Allah, lalu Allah membuat mereka lupa kepada diri mereka sendiri, dan mereka itulah orang-orang yang fasik, orang-orang yang berada di luar jalan kebenaran, orang-orang yang tidak mau menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sering melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan sengaja melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal kita adalah hamba yang diciptakan oleh Allah, yang harus mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah pun akan melupakan diri kita. Allah akan membuat kita lupa kepada diri kita sendiri, sehingga tidak ada kesempatan buat kita untuk berbuat kebaikan. Kita akan terus-menerus mengejar dunia ini, akan terus-menerus untuk mengurus dunia ini, tetapi Allah membuat kita lupa kepada diri kita, sehingga kita tidak melakukan ketaatan kepada Allah, sehingga waktunya kembali kepada Allah dalam keadaan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman sekalian, seringkali yang membuat kita lupa ini adalah persoalan harta, persoalan anak-anak. Di dalam salah satu ayat
Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalik faulaika humul khasirun." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikanmu dari mengingat Allah. Dan apabila mereka melakukan hal itu, maka mereka adalah termasuk orang-orang yang merugi. Kadangkala karena persoalan harta, karena terlalu sibuk mengurus harta kita, terlalu sibuk mengurus perkembangan harta kita, kita banyak melupakan Allah. Kita tidak ingat siapa yang telah memberikan harta itu kepada kita, siapa yang memberikan rezeki kepada kita. Dulu ketika saat dalam keadaan miskin, kita banyak memohon kepada Allah agar Allah memberikan harta kepada kita. Tapi ketika kita kaya, justru kita banyak melakukan kesombongan, kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula anak-anak kita, seringkali karena persoalan anak-anak, seorang ayah, seorang ibu merelakan dirinya untuk kemudian berkorban demi anak-anaknya. Akan tetapi kadangkala mereka mengorbankan agama mereka demi anak-anak mereka. Karena sayang mereka kepada anak mereka, mereka lupa ada kewajiban yang harus mereka tunaikan sebagai orang tua kepada anak-anak mereka. Sehingga anak-anak mereka tumbuh dalam keadaan yang juga melupakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit orang yang kemudian mereka disibukkan dengan anak-anak mereka, membesarkan anak-anak mereka, tidak ditopang oleh pendidikan akhlak, pendidikan agama dalam kehidupan anak-anak mereka. Sehingga apa? Anak tumbuh dan berkembang menjadi anak-anak yang profit oriented, yang tujuan hidupnya semata-mata adalah materi saja. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita tidak menjadi orang-orang yang melupakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah melupakan diri kita untuk taat kepadanya. Ketika itu terjadi, sungguh merugilah kita. Ketika menghadap kepada Allah, Allah tidak berpaling kepada kita. Allah menganggap kita sebagai orang yang patut untuk dimurkai. Semoga di bulan Ramadan ini kita semua menjadi orang yang senantiasa mengingat Allah dengan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, membawa harta kita, membawa keluarga kita, membawa anak-anak kita menjadi harta yang berkah, menjadi keluarga yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga keluar dari bulan Ramadan kita semua menjadi orang-orang yang lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.